kamu bahwa lebih dari 2,5 miliar gigabyte data di seluruh dunia didapatkan setiap hari? Data sebanyak itu jika ditampung microSD berukuran 32 gigabyte yang cuma segede jempol akan memerlukan 7.125.000 microSD dan akan memakan tempat 5.157 kolam renang sedalam 2 meter setiap harinya. Saking banyak, beragam, dan cepatnya data-data ini terbentuk sampai-sampai sistem komputer dan perangkat lunak konvensional tidak mampu lagi untuk mengolahnya. Dan kumpulan data ini disebut sebagai big data. Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aswati dengan NIM 2241621113, kelas MN22C. Di sini, saya akan membahas mengenai apa sih yang dimaksud dengan big data, apa saja karakteristik big data, dan bagaimana contoh penggunaan big data dalam kehidupan sehari-hari. Yuk, langsung saja, selamat menyaksikan. Berawal dari keberhasilan perusahaan-perusahaan web service raksasa, seperti halnya Google dan Facebook, dalam mengelola dan memanfaatkan data tak berstruktur, lalu muncul sebuah konsep yang dikenal dengan istilah big data. Kemudian menjadi pusat perhatian dalam teknologi informasi. Secara sederhana, big data telah didefinisikan sebagai sekumpulan data dengan volume yang sangat besar, yang sangat kompleks untuk dapat diproses dengan teknologi pengolahan dan konvensional. Adapun definisi big data menurut para ahli. Yang pertama ada McKinsey Global 2011. Big data dapat didefinisikan dengan data yang memiliki skala atau volume, distribusi atau velocity, keberagaman atau variety yang sangat besar dan atau abadi. Sehingga membutuhkan penggunaan arsitektur teknikal dan metode analisis yang inovatif untuk mendapatkan wawasan yang dapat memberikan nilai bisnis baru atau informasi yang baru. Yang kedua ada Harwis et al. 2013. Big data merupakan istilah untuk sekumpulan data yang begitu besar atau kompleks di mana tidak bisa ditangani lagi dengan sistem teknologi komputer konvensional. Dengan mengacu pada definisi tadi, maka dapat disimpulkan bahwa karakteristik utama big data meliputi beberapa hal yang biasa disingkat 5V. Yang pertama ada volume, merujuk pada ukuran data yang sangat besar. Contohnya, data transaksi e-commerce atau data media sosial. Yang kedua ada velocity, menunjukkan kecepatan aliran data yang harus diproses secara real time. Contohnya streaming video atau data GPS kendaraan. Yang ketiga ada variety, data yang berasal dari berbagai sumber dengan format yang berbeda-beda seperti teks, gambar, audio, video, atau data sensor seperti email, data media sosial, atau data sensor. Yang keempat ada veracity, berkaitan dengan kualitas dan keakuratan data. Data yang tidak akurat dapat menyebabkan hasil analisis yang salah. Contohnya, data yang berasal dari sumber terpercaya lebih dapat diandalkan dibanding data yang mengandung bias. Yang terakhir ada value, potensi nilai yang dapat diperoleh dari data untuk mendukung pengambilan keputusan atau menciptakan peluang bisnis. Contohnya, analisis perilaku pelanggan untuk meningkatkan strategi pemasaran. Penggunaan big data dalam kehidupan sehari-hari berarti memanfaatkan data dalam jumlah besar untuk membantu, mempermudah, dan memperbaiki berbagai aspek kehidupan. Misalnya, perangkat seperti jam tangan pintar yang memantau kesehatan, seperti detak jantung atau pola tidur. Menggunakan data besar untuk merekomendasikan tentang olahraga atau gaya hidup sehat. Di bidang transportasi, aplikasi peta menggunakan data besar untuk memprediksi rute tercepat dan menghindari kemacetan. Sementara di platform belanja online, big data
membantu memberikan rekomendasi produk sesuai dengan kebiasaan dan minat. Bahkan di media sosial, algoritma menggunakan data besar untuk menampilkan konten yang lebih sesuai dengan apa yang kita sukai dan sering lihat. Dengan kata lain, big data membuat aktivitas kita sehari-hari jadi lebih mudah, cepat, dan sesuai dengan kebutuhan. Nah, salah satu contoh penggunaan big data dalam kehidupan sehari-hari adalah menggunakan Google Maps. Google Maps adalah salah satu contoh terbaik penggunaan big data dalam kehidupan sehari-hari. Aplikasi ini memanfaatkan data yang dikumpulkan dari jutaan pengguna di seluruh dunia untuk memberikan informasi real-time yang akurat. Salah satu fitur utamanya adalah analisis lalu lintas secara langsung. Google Maps menggunakan data lokasi, kecepatan kendaraan, dan waktu perjalanan yang dikirim oleh pengguna dengan GPS aktif. Informasi ini diolah untuk menunjukkan kondisi lalu lintas, menyarankan rute tercepat, membantu pengguna menghindari kemacetan atau insiden di jalan. Selain itu, Google Maps memberikan peran waktu tempuh yang akurat dengan data histori lalu lintas dengan data real-time. Fitur ini memungkinkan pengguna merencanakan perjalanan dengan lebih baik, terutama saat berpergian pada jam sibuk. Misalnya, ketika memesan layanan transportasi online, waktu tempuh yang dihitung oleh Google Maps membantu mengetahui kapan akan sampai di tempat tujuan. Fitur rekomendasi tempat juga menjadi salah satu keunggulan Google Maps yang didukung oleh Big Data. Dengan menganalisis kebiasaan dan lokasi pengguna, aplikasi ini dapat merekomendasikan tempat terdekat seperti restoran, SPBU, atau ATM. Misalnya, jika dalam perjalanan jauh dan bahan bakar hampir habis, Google Maps akan menunjukkan SPBU terdekat yang buka dan memiliki ulasan terbaik. Google Maps juga memberikan deteksi dan peringatan insiden secara real-time. Dengan data yang dilaporkan pengguna seperti kecelakaan atau penutupan jalan, aplikasi ini dapat memberikan peringatan dan menyarankan rute alternatif yang lebih aman. Selain itu, untuk pengguna transportasi umum, Google Maps memanfaatkan data dari operator transportasi untuk memberikan informasi jadwal, rute, dan posisi kendaraan secara real-time, memudahkan perjalanan tanpa kendaraan pribadi. Fitur tambahan seperti Street View juga memanfaatkan big data dari mobil khusus dan kontribusi pengguna untuk memperbarui peta dan memberikan gambaran visual lokasi tertentu. Fitur ini sangat membantu untuk mencoba menemukan tempat baru atau memastikan lokasi tujuan sebelum tiba. Secara keseluruhan, Google Maps memanfaatkan big data untuk meningkatkan efisiensi, kenyamanan, dan keakuratan dalam perjalanan sehari-hari. Dengan analisis data yang canggih, aplikasi ini tidak hanya mempermudah navigasi, tetapi juga memberikan solusi yang relevan untuk kebutuhan pengguna di berbagai situasi. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.